Dan pada hari ini pembahasan kita berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabatnya dan keluarganya serta semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, ya, sudah pasti semuanya itu akan sampai kepada Nabi Adam, ya, nasabnya. Tapi dia adalah cucu daripada Nabi Idris, ya, yang pernah kita bahas di pekan yang lalu. Nabi Nuh nama ayahnya adalah Lamik. Nuh bin Lamik bin Matwashalakh bin Khanuh. Ya, Khanuh ini yang kemarin yang kita disebut di dalam Al-Quran adalah Idris. Bin Yarad bin Mahlayil bin Qanin bin Anwash bin Shits bin Adam. Ya, dari anak keturunan Nabi Adam dari Nabi Shit. Ya, dari Nabi Shits punya anak, punya cucu, salah satunya Khanuk. Khanuk punya anak Matwashalak. Matwashalak punya anak Lamik. Lamik punya anak Nabi Nuh alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh lahir 126 tahun setelah Nabi Adam wafat. Ya, Nabi Nuh itu lahir 126 tahun setelah Nabi Adam wafat. Ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan jarak waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu adalah 10 abad. Ya, 10 abad. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud qarn dalam bahasa Arab abad itu sama 100 tahun yang kita pahami pada hari ini, atau maksud qarn itu adalah generasi. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita tahu bahwasanya jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad? 10 abad. Ya, ada sebuah hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari saudaranya, dari Zaid bin Salam, ya. Aku pernah mendengar Abu Salam mengatakan, ya, aku mendengar Abu Umamah mengatakan bahwa seseorang pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi?" Rasulullah menjawab, "Ya, benar." Lelaki itu bertanya lagi, "Berapa lama tenggang waktu antara dirinya dan Nuh?" Rasulullah SAW menjawab 10 abad, asyratu qurun, ya, 10 abad. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Walaupun hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan qarn. Kalau kita pahami sekarang qarn atau abad itu kan 100 tahun, Bu, ya. Jadi kalau 10 abad berarti 1000 tahun. Nah, di dalam bahasa Arab terkadang maksud qarn itu maksudnya adalah 100 tahun sebagaimana kita pahami, tapi terkadang maksudnya itu bukan itu, tetapi maksudnya itu adalah generasi. Jadi 10 qarn adalah 10 generasi. Bisa jadi lebih daripada 1000 tahun yang kita pahami sekarang ini. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain, generasi yang lain. Atau Rasulullah SAW bersabda, "Khairul quruni qarni." Sebaik-baik kaum atau generasi adalah kaumku. Jadi bisa jadi dia lebih, tapi bisa jadi sekitar kurang lebih 1000 tahun. Yang disepakati oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan qarn dalam ayat ini adalah generasi. Bisa dia 100 tahun, bisa dia lebih daripada 100 tahun. Artinya bisa lebih daripada 1000 tahun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita melihat kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran itu ada banyak di beberapa tempat. Nabi Nuh
Ya, di dalam Al-Qur'an itu ya ada di dalam surat Al-A'raf, ada di dalam surat Yunus, ada di dalam surat Hud, ada di dalam surat Al-Anbiya, ada surat Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Saffat dan Al-Qamar. Bahkan Nuh ditetapkan sebagai nama salah satu surat. Ya, ada dalam surat di juz 28 ya, surat Nuh ya, surat Nuh itu dari awal sampai akhir bercerita tentang Nabi Nuh, walaupun suratnya tidak begitu panjang, paling sekitar 2 halaman surat Nuh itu. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an itu pasti akan menceritakan ya tentang azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Nuh ya, yang tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Ya, Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Ya. Dan kisah dakwahnya selalu bercerita tentang bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh itu untuk berdakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya menentang dakwah Nabi Nuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Seperti contohnya di dalam surah Al-A'raf ayat 59 sampai 64. Surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'azim. 59 surah Al-A'raf ayat 59. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aw ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu sekalian tidak menyembah Allah, aku takut kamu semua akan ditimpa azab pada hari yang besar. Pemuka-pemuka, waqala al-mala'u. Mala'u itu artinya para pemuka-pemuka. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepada kamu sekalian amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dan apakah kamu sekalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu sekalian tentang peringatan dari Tuhan kalian dengan perantara seorang laki-laki dari golongan kalian sendiri, agar dia memberi peringatan kepada kalian, dan mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa, dan supaya kamu sekalian mendapat rahmat. Lalu mereka mendustakan Nuh, fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan Nuh ya. Kemudian kami selamatkan ia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera ya, dan kami tinggalkan dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Ini salah satu ya di dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi intinya di setiap kisah mengenai Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an itu adalah bagaimana ya penentangan kaum Nabi Nuh itu kepada Nabi Nuh, dan akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh itu adalah seorang rasul yang pertama. Ya, jadi kita bahas ya di minggu yang lalu juga kita bahas berkaitan Nabi Idris. Sebelum zaman Nabi Nuh ya, atau beberapa zaman sebelum Nabi Nuh,
itu orang-orang belum ada yang mensyirikkan Allah. Ya, belum ada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh yang mengajak, karena di situ sudah mulai ada orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Di sini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis riwayat Bukhari, rentang waktu antara Adam dan Nuh adalah 10 abad atau 10 qarn, ya. Dan semua orang pada masa itu memeluk Islam. Jadi sebelum masa Nabi Nuh itu semuanya memeluk Islam, belum ada yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya setelah adanya berhala-berhala ini baru kemudian mereka menyembah berhala. Awalnya berhala-berhala itu, hadirin jamaah sekalian, adalah nama-nama orang soleh. Ya, di dalam surat Nuh itu disebutkan nama-nama berhalanya kaum Nabi Nuh. Waqalu, kaumnya Nabi Nuh itu berkata, waqalu la tadarunna alihatakum, dan mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wuddaw, dan jangan kalian tinggalkan Wud, wala Suwa'a dan Suwa', wala Yaghutha dan Yaghuth, wala Ya'uqa dan Ya'uq, wa Nasra dan Nasra. Itu nama-nama berhala yang ada di zaman Nabi Nuh. Awalnya berhala-berhala ini adalah orang soleh, Bu. Ya. Awalnya apa? Berhala-berhala ini Wad, ya, siapa? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr itu nama orang-orang solih di antara mereka. Tapi kemudian hadirin jamaah sekalian, kemudian setelah mereka meninggal, orang-orang ini sedih dengan peninggalan orang-orang soleh ini. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya mereka membuat gambar-gambar. Iblis masuk kepada mereka, kemudian membuat gambar-gambar mereka. Bagaimana kalau setiap perkumpulan kita untuk mengenang orang soleh ini kita buat gambar. Ya. Setelah buat gambar, kemudian iblis lagi, marilah kita buat patung untuk mengenang mereka. Kemudian akhirnya dengan patung tersebut mereka meminta hujan, mereka meminta keinginan-keinginan mereka kepada patung-patung ini. Kemudian akhirnya jadilah patung-patung ini sesembahan-sesembahan yang dibuat oleh orang-orang Nabi Nuh, ya, oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tafsir surat Nuh tadi, ya. Surat Nuh ayat 23. Wala tadarunna alihatakum wala tadarunna wudda wala suwa'a wala ya'uqa wa nasra. Ya. Imam Ibnu Abbas menafsirkan, ya, berkata, nama-nama yang disebutkan pada ayat tersebut adalah para lelaki soleh dari kaumnya Nuh. Ketika mereka telah diwafatkan, ya, setan pun membisikkan agar orang-orang yang masih hidup membuat patung orang-orang saleh itu di majlis mereka dan memberinya nama dengan nama-nama mereka. Selanjutnya mereka membuat patung-patung tersebut dan tidak menyembahnya. Namun ketika orang-orang saleh itu yang diabadikan dalam bentuk patung-patung itu telah tiada dan ilmu juga telah musnah, akhirnya generasi berikutnya menyembah patung-patung itu, ya. Yang hadirin jamaah sekalian, dan patung-patung ini juga yang kemudian dibawa kepada bangsa Arab ketika penyembahan berhala terjadi pertama kali di Jazirah Arab. Jadi dulunya ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdakwah di Jazirah Arab itu, semua orang Jazirah Arab ketika mereka beriman kepada Nabi Ismail, Islam juga, Bu. Ya. Tapi kemudian rentetan tahun setelah tidak ada Nabi, maka ada seseorang yang membawa patung-patung untuk disembah. Seseorang itu dari Bani Khuza'ah, namanya adalah Al-Amru bin Luhai Al-Khuza'i, ya, dari Bani Khuza'ah. Amru ibnu Luhai Al-Khuza'i ini seorang tokoh di Mekah ketika itu, ya. Kemudian ketika dia melakukan perjalanan ke Syam, dia melihat orang-orang Syam itu menyembah berhala, ya, maka dia melihat, wah, ini bagus nih. Kenapa orang Syam itu makmur, sejahtera? Karena mungkin mereka menyembah berhala ini. Maka oleh Al-Amru ibnu Luhai Al-Khuza'i ini dibawa ke Mekah, ditaruh di samping Ka'bah, dan mulailah orang-orang menyembah berhala ini, ya. Kemudian iblis memberikan memberikan mimpi kepada dia bahwasanya masih ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang zamannya Nabi Nuh di Jeddah, ya, ditunjukkan di tempatnya di Jeddah. Akhirnya pergilah
ya siapa namanya tadi, Al-Amr ibn Luhai al-Khuzai ke Jeddah, menggali tempat tersebut. Ternyata benar dia dapatkan berhala-berhala tersebut, dan akhirnya dibawa ke Mekah dan menjadikan sesembahan bagi orang Mekah ketika itu. Dan karena Mekah ini pusat sentralnya bangsa Arab, ya, Mekah itu adalah tanah suci, pusat sentralnya bangsa Arab, maka penyembahan berhala ini dimulai di Mekah dan akhirnya menyeluruh, ya, tersebar ke seluruh Jazirah Arab karena satu orang yang pertama kali, yaitu Amru ibn Luhai al-Khuzai, membawa patung-patung yang ada, ya, di zamannya Nabi Nuh atas bisikan iblis laknatullah alaih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada juga riwayat dari Imam Ibnu Hatim, ya, mengenai cerita penyembahan berhala orang-orang kaum Nabi Nuh, ya. Di sini Imam Ibnu Hatim juga berkata, Ahmad bin Mansur menceritakan kepada kami, ya, Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Yakub, nah ini apa namanya, tradisi para ulama, Bu, Pak sekalian, ya. Kalau menyebutkan sebuah hadis itu menyebutkan nasab sanadnya, ya, dari sini, dari sini, dari sini. Itu hampir rata. Kalau kita baca kitab-kitab ulama yang turoth, ya, kitab ulama yang klasik seperti Imam Ibnu Katsir atau Tafsir Tabari atau Tafsir Al-Qurtubi, itu biasanya mereka menyebutkan sanad terlebih dahulu, an, haddatsana, dan memang itu mereka punya sanadnya. Ya, Imam Ibnu Katsir dari gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakub menceritakan kepada kami dari Abu Mutahhir, ia berkata, mereka menyebut di sisi Abu Ja'far, yaitu Al-Bakir, ketika Yazid bin Muhallab sedang mengerjakan salat. Setelah salat selesai, Abu Ja'far berkata, kalian menyebut Yazid bin Al-Muhallab, ketahuilah ia telah terbunuh di suatu wilayah bagian bumi yang menjadi tempat disembahnya Tuhan selain Allah untuk pertama kali. Ketika nama Wad juga disebut, Abu Ja'far kembali berkata, ia, yaitu Wad tadi, nama berhalanya Nabi Nuh tadi, Wad, adalah orang soleh. Ia sangat dicintai oleh kaumnya. Setelah ia meninggal dunia, kaumnya menetap di sekitar makamnya di daerah Babil. Babil ini di mana? Irak, ya, daerah Babilonia. Nah, mereka sangat bersedih dan merasa kehilangan atas kematiannya. Ketika iblis mengetahui kesedihan dan rasa kehilangan mereka kepada Wad, iblis mengubah wujudnya menyerupai manusia. Nah, iblis menyerupai manusia. Kemarin pernah juga cerita-cerita Nabi Idris juga pernah datang kepada dia, iblis menyerupai dalam bentuk manusia. Dan di zaman Rasul juga ada iblis menyerupai manusia. Selanjutnya iblis berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian rasakan atas kematian orang ini, yaitu Wad. Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku membuat sebuah gambar yang serupa dengannya, sehingga ia selalu berada di tengah-tengah perkumpulan kalian, dan kalian pun selalu ingat kepadanya? Mereka menjawab, ya. Setelah itu iblis membuat sebuah gambar yang serupa dengan Wad. Ya, selanjutnya mereka meletakkan gambar itu di tengah-tengah perkumpulan mereka, sehingga mereka selalu mengenang dan mengingatnya. Ketika iblis menyaksikan mereka selalu mengingat Wad, iblis kembali berkata, maukah kalian jika aku buatkan sebuah patung di rumah kalian yang serupa dengan Wad, sehingga kalian dapat mengingatnya di rumah kalian masing-masing? Mereka menjawab, ya. Nah, akhirnya iblis pun membuatkan satu patung Wad untuk setiap keluarga di antara mereka, sehingga mereka menghadap pada patung itu dan selalu mengingatnya. Perilaku mereka itu disaksikan langsung oleh anak-anak keturunan mereka. Mereka terus menerus menurunkan anak-anak keturunan yang banyak. Mereka mengajarkan kepada anak keturunan mereka tentang cara-cara mengingat Wad, ya, hingga anak cucu mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Dengan demikian patung yang pertama kali disembah selain Allah adalah patung yang bernama Wad, ya. Di dalam surat Nuh diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, nabi yang pertama, rasul yang pertama turun itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, karena terjadinya penyembahan berhala, ya, yang dimulai dari sebelum zaman Nabi Nuh, ya, sampai kemudian, ya, Nabi Nuh diutus dan mengajak manusia untuk kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada riwayat dari Imam Sahih, Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kisahnya adalah ketika manusia nanti di yaumil akhir minta syafaat, ya, kepada para nabi. Maka pertama mereka datang kepada Nabi Adam, ya, meminta syafaat. Kata Nabi, wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama, engkau pernah tinggal di surga, ya. Maka berikanlah kami syafaat. Kata Nabi Adam, aku tidak bisa, ya, karena aku pernah membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Kemudian orang datang kepada Nabi Nuh, ya. Kemudian mengatakan, wahai Nuh, engkaulah Rasul yang pertama yang diutus. Nah, jadi di sini para ulama mengatakan, ya, Rasul yang pertama diutus itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari ini. Wahai Nuh, engkau Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan Allah menyebut dirimu sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ya. Maka Nuh berkata, pada suatu hari Tuhanku pernah marah kepadaku dengan suatu kemarahan yang belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pula marah seperti itu sesudahnya. Ya, akhirnya Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang meminta syafaat kepada beliau. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi, ya, Rasul yang pertama, ya, di antara manusia ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang sangat disayangkan adalah Nabi Nuh berdakwah sangat panjang sekali, tapi yang mengikuti dakwah Nabi Nuh sangat sedikit. Maka nanti kita akan ceritakan bagaimana semua manusia ketika itu, Bu, musnah. Semua manusia yang ada di zaman Nabi Nuh itu musnah, kecuali yang masuk kapalnya Nabi Nuh. Tapi selain itu musnah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdebatan panjang antara Nabi Nuh dan kaumnya ini panjang, Bu. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah sangat panjang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, ia menetap di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi sekitar berapa tuh? 950 tahun. Dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun. Masya Allah. Lalu mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi dakwahnya itu panjang. Dan dakwah Nabi Nuh sudah dilakukan dengan segala cara. Ya, dalam surat Nuh, ya, Nabi Nuh menceritakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, tentang dakwahnya Nabi Nuh itu. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, kata Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang jelas kepada kalian. Ani budullaha wattaquhu wati'un. Ya. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepada, dan takutlah kepadanya, wa atiun, dan taatlah kepadaku. Yaghfiru lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan mengakhirkan, ya, ajal kalian. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhiru law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal Allah, ketentuan Allah kalau sudah datang tidak bisa diakhirkan apabila kalian ketahui. Wa qala, kemudian Nabi Nuh berkata kepada Allah, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mengajak kaumku itu laila wa nahara, siang malam. Masya Allah. Dakwahnya itu apa? Siang malam, tidak kenal rasa lelah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya. Dan tidaklah, ya, mereka itu menambahkan dakwahku ataupun taat kepada dakwahku ini illa firara, kecuali semakin jauh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asafi'ahum fi adhanihim. Sesungguhnya setiap aku mengajak kepada mereka agar engkau mengampuni kepada mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka jadikan tangan-tangan mereka fi adhanihim, di telinga mereka. Jadi enggak mau mendengar dakwahnya Nabi Nuh. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Sesungguhnya aku mengajak mereka itu dengan terang-terangan. "Tsumma inni a'lantu lahum israra." Ya. Kemudian aku mengajak juga dengan
sembunyi. Ya, tetap aja Nabi Nuh kaumnya Nabi Nuh tidak mau mendengarkan. Padahal masa perdebatan antara Nabi Nuh dan kaumnya itu 950 tahun. Ya, tapi yang mengikuti dakwah Nabi Nuh itu sangat sedikit sekali. Ya, keluarganya dan beberapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan 80 orang, bahkan ada yang mengatakan hanya 10 orang yang ikut dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian dirahmati, jadi mereka ini selalu berbantah-bantahan dengan Nabi Nuh, ya. Selalu berbantah-bantahan. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Oleh sebab itu datangkan saja kepada kami azab yang kau ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Wah, jadi nantang nih Pak. Ya. Nantang nantang azabnya Allah karena perpanjangan debat, ya, diajak Nabi Nuh, mereka berdebat sampai akhirnya mereka mengatakan, "Udah kalau memang benar, ya, engkau ini utusan Allah, datangkan aja azab yang kau ancamkan kepada kami." Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika Dia menghendaki dan kalian semua sekali-sekali tidak dapat melepaskannya dari azab tersebut." Ya, Masya Allah. Jadi panjang perdebatan ini, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 900 tahun namanya, 950 tahun namanya. Karena Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, ya, siang malam berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang mereka untuk menyembah selain Allah kepada berhala-berhala ini, tapi akhirnya mereka tetap nggak mau juga. Ya. Bahkan ya sampai karena penyembahan berhala ini sudah turun menurun, mereka itu selalu berwasiat kepada anak-anak mereka. Ya, jangan engkau ikutin dakwahnya Nabi Nuh, jangan engkau ikutin dakwahnya Nabi Nuh. Itu terus per generasi terus dia nasihatin, jangan kau ikutin dakwahnya Nabi Nuh, jangan kau ikutin dakwahnya Nabi Nuh. Terus seperti itu. Sampai Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, sudah saking keselnya gitu ya. Nabi Nuh karena dakwah dia ditolak terus, ya, sampai Nabi Nuh itu mengatakan bahwasanya, ya, mereka ini tidak akan pernah melahirkan kecuali orang-orang yang mensyirikkan engkau ya Allah. Jadi memang Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, ya, orang-orang ini. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka, maka mereka ditenggelamkan, lalu mereka dimasukkan ke neraka. Mereka tidak mendapat penolongan bagi mereka selain dari Allah. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi." Ya. Jangan tinggal satu orang pun kafir ini di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Nah, jadi Nabi Nuh sudah tahu nih, ya, karena ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, tidak ada satupun yang mendengar dakwahnya. Bahkan setiap mereka mendapatkan generasi, setiap mereka mendapatkan anak keturunan, akan selalu dinasihatin, ya, jangan mendengarkan dakwah Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ya udah hancurkan saja mereka ya Allah. Walaupun mereka punya anak keturunan mereka malah akan semakin bermaksiat kepadamu dan semakin kufur kepadamu. Jadi Nabi Nuh sudah berdoa, sudah putus asa, ya, padahal karena sudah begitu panjangnya dakwah, ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera. Ya, untuk membuat apa? Bahtera, atau membuat perahu yang sangat besar, ya. Karena kekafiran, kejahatan ini tidak juga berubah dan mereka ini menentang. Jadi memang orang kafir ini Pak, Masya Allah, ya, kalau sudah masuk ke dalam mereka itu kekufuran, susah memang untuk berubah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surah Al-Baqarah itu, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum." Gimana? Surah Al-Baqarah, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja mereka itu. Engkau beri peringatan ataupun tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran
mereka, wa ala absarihim, dan atas pendengaran mereka, ghishawatu walahum adzabun azim. Ya. Jadi memang kalau kufur itu susah ya, untuk kalau memang Allah tutup hati mereka untuk menerima cahaya Islam ini, sampai akhir hayatnya pun kesombongan itu akan tetap ya. Seperti kaum Nabi Nuh ya. Dan bahkan anaknya Nabi Nuh ya, sudah melihat ini azab di depan mata, air sudah kemana-mana ya. Maka ketika Nabi Nuh melihat anaknya, wahai anakku, naiklah ke kapal ini ya. Tapi anaknya tetap saja tidak mau. Kemudian dihempaskan oleh ombak ya. Seperti itulah ya. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya kebenaran ya. Seperti Abu Jahal juga seperti itu ya. Abu Jahal itu meninggalnya mengenaskan, Pak ya. Dibunuh oleh 2 orang anak muda Ansar ya, yang melukai dia, tapi akhirnya dibunuh terakhirnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Ketika selesai perang Badar, Ibnu Mas'ud nyari, mana ini siapa namanya Abu Jahal. Ternyata sudah tergelepak, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah penuh darah ya, dalam keadaan sekarat ya, ya. Maka Abu Jahal pegang siapa namanya dia, Ibnu Mas'ud memegang jenggotnya Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, apakah engkau tahu bahwasanya sekarang ini sudah Allah perlihatkan bagaimana ya kekuasaannya? Nah, kata Abu Jahal, apakah engkau mengatakan bahwasanya kalian karena sudah membunuhku, mengatakan bahwasanya kalian lebih mulia daripadaku? Sesungguhnya aku lebih mulia dari kalian. Masya Allah, sudah di ujung tuh, akhir hayat ya. Tetap sombong kepada Ibnu Mas'ud ya. Kata Abu Jahal, yang membuat aku ini sedih adalah yang membunuhku adalah orang-orang pembajak sawah. Siapa maksudnya? Orang-orang Madinah ya. Jadi 2 anak Ansor ya, 2 anak muda Ansor. Saya pernah cerita kalau nggak salah di sini dulu ya, tentang pembunuhan Abu Jahal ya. 2 anak Ansor ini mengincar Abu Jahal dari jarak jauh ya. Dia tanya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, wahai paman kan. Pertama Abdurrahman bin Auf ragu ya. Kata Abdurrahman bin Auf, wah di sebelahku ini anak-anak muda masih kecil-kecil ya, saya ragu, saya nggak bisa menjaga mereka, tidak bisa saling jaga. Tapi kemudian keraguan Abdurrahman bin Auf itu sirna ketika 2 orang ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf ya, wahai paman, tunjukkan aku di mana yang namanya Abu Jahal. Kenapa? Katanya, aku mendengar, karena dia kan orang Ansor, nggak tahu siapa itu Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf orang Quraisy, orang Mekah, tahu yang mana Abu Jahal. Kenapa engkau bertanya tentang Abu Jahal? Karena aku mendengar dialah orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah. Maka aku sudah berjanji di dalam perang Badar ini, aku akan membunuh dia. Kalau aku tidak mampu membunuh dia, baik nyawaku yang diambil oleh Allah atau nyawa dia yang akan diambil oleh Allah. Wah, kata Abdurrahman, ini anak kecil cabai rawit gitu ya. Kecil-kecil cabai rawit, walaupun kecil tapi mentalnya baja ya. Maka kata Abdurrahman bin Auf, itu yang sedang naik kuda, yang sedang dijaga ketat, itulah yang namanya Abu Jahal. Yang sebelah lagi nanya lagi ya, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Kenapa kau bertanya? Jawab sama seperti orang yang di sebelahnya. Maka berdua ini ketika dikasih tahu, itulah yang namanya Abu Jahal, mereka berlari secepat kuda mengejar Abu Jahal ya. Maka yang satu memukul pakai pedang kudanya ya, kemudian kudanya terjatuh dan Abu Jahal ikut terjatuh. Ternyata karena dia dijaga, khususnya dijaga oleh anaknya Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal menjambetkan pedangnya terkena kepada salah satu sahabat Ansor tadi, sampai tangannya itu ya, kulit saja yang membatasi ya, hampir putus ya, tangannya sahabat tadi ya. Kemudian ada salah seorang lagi yang kemudian muncul ya, kemudian menusuk Abu Jahal ya, yang kemudian akhirnya tergeletak. Dalam keadaan sakaratul maut seperti itu ya, Ibnu Mas'ud berkata, wahai Abu Jahal, engkau lihat bagaimana kemenangan Allah kepada kami ya. Sesungguhnya aku jauh lebih mulia. Apakah dengan membunuhku kalian menganggap bahwasanya kalian mulia? Tidak. Sesungguhnya aku ini jauh lebih mulia dari kalian. Masya Allah. Sudah di akhir hayat. Seperti itulah kekufuran kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh, nanti kita akan ceritakan ya, yang kemudian ya tidak mau menolak, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh ya. Bahkan ketika azabnya, ajalnya sudah hampir tiba ya. Dan semua kaumnya Nabi Nuh seperti itu ya. Mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berkaitan dengan membuat bahtera ini, dan mulailah Nuh membuat bahtera, lalu setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Dalam surat Hud Allah ceritakan, ya, ketika Nabi Nuh itu membuat kapal, membuat bahtera, maka semua kaum Nabi Nuh mengejeknya, ya, mengejek Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh menjawab, ya, Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, sesungguhnya kami juga mengejek kalian, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Ya. Maksudnya yang lebih pantas untuk diejek itu adalah kalian, karena kalian itu bodoh, tidak mau mengikuti kebenaran, ya, tidak mau mengikuti kebenaran. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh balik mengejek mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah hadis di sini, ya, tentang kaumnya Nabi Nuh. Jadi kaumnya Nabi Nuh menolak dakwahnya Nabi Nuh di dunia, sampai di akhirat pun nanti menolak Nabi Nuh. Sudah di hadapan Allah. Ini ada hadisnya. Ya. Dari Abu Sa'id, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nuh dan umatnya datang. Ya, nanti di akhirat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, apakah engkau sudah menyampaikan risalah kenabian? Ya, Allah berkata kepada Nabi Nuh. Beliau menjawab, sudah wahai Tuhanku. Ya. Kemudian beliau bertanya kepada umatnya, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Kemudian Nabi Nuh bertanya kepada umatnya, ya, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, belum. Padahal sudah. Ya. Tapi kaumnya Nabi Nuh tetap menolak dakwahnya Nabi Nuh, belum. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami, kata dia. Ya. Selanjutnya Allah bertanya kepada Nuh, siapakah yang menjadi saksi bagimu? Wahai Nuh, ini umatmu menolak. Dia katakan, belum. Siapa yang akan menjadi saksi bagimu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya, ya, yang akan menjadi saksi. Kemudian pada akhirnya kami pun menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah kenabian. Nah, dan ini sesuai dengan Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, inna ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Sesungguhnya kalian itu kami jadikan ummatan wasata, umat pertengahan. Ya, umat apa? Pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian itu menjadi saksi, ya, bagi umat-umat yang lain. Jadi kita ini nanti di akhirat menjadi saksi, Pak. Umat Nabi Muhammad ini menjadi saksi, ya, bagi umat-umat yang lainnya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, tapi tetap saja mereka ini menentang Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh itu pernah mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Ya. Itu dari zaman Nabi Nuh, tentang bahaya Dajjal itu sudah diingatkan oleh Nabi Nuh. Ini saking bahayanya fitnah Dajjal, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah manusia, yaitu di tengah para sahabat. Ya. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Selanjutnya beliau menyebut-nyebut Dajjal dan mengatakan, sungguh aku mengingatkan kalian tentang Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nuh, ini Rasul pertama kan, Nabi Nuh. Nuh juga telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku akan menjelaskan kepada kalian tentang suatu yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya tentang Dajjal. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh itu bahkan, ya, berkaitan dengan Dajjal pun sudah diperingatkan oleh Nabi Nuh. Begitu besarnya fitnah Dajjal. Nah, maka kalau ada ustadz sekarang yang mengingatkan kita tentang fitnah Dajjal, itu bagus, Pak. Nah, ini kan banyak orang ditakut-takutin. Ya, ini katanya ustadz cocok logi. Ustadz apa cocok logi? Ya, memang kalau tafsir mengenai akhir zaman itu tidak bisa literlek, Bu. Ya, tidak bisa harfiah. Karena zaman Rasulullah dan zaman kita kan berbeda.
Ya, zaman Rasulullah dan zaman kita itu berbeda. Jadi nggak bisa menafsirkan itu secara harfiah, tidak bisa, tapi kontekstual. Lihat misalnya, saya pernah cerita di sini mengenai ciri-ciri akhir zaman yang di dalam hadis Jibril. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ya, ketika engkau melihat ya ada orang-orang yang tidak punya pakaian, tidak punya sendal, orang-orang miskin, kerjaannya mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba dalam membangun gedung yang tinggi. Nah, kemudian ada orang bertanya tuh, ya, dia bilang, "Ustaz, ini kan katanya cocok logi aja." Itu misalnya sekarang fenomena di Dubai ada gedung yang tertinggi di dunia, di Riyadh akan bangun gedung tinggi di dunia, ya. Ini kan katanya cocok lagi. Ya, Bu, itu bukan hanya cocok lagi, tapi melihat fakta yang ada. Wallahu alam kebenarannya seperti itu atau tidak, tapi kita serahkan kepada Allah. Tapi melihat fakta yang ada, kita akan melihat seperti itu. Jadi bahaya Dajjal ini jangankan dari Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Nuh sudah diperingatkan tentang bahayanya Dajjal. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ciri-ciri dalam hadis, saya pernah baca dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, dan salah satu ciri-cirinya Dajjal itu sudah semakin dekat, semakin jarang para da'i dan khotib berbicara mengenai Dajjal. Kalau sudah semakin jarang orang bicara masalah Dajjal, ya, itu semakin ciri-cirinya kemunculan Dajjal itu semakin dekat. Nah, jadi alhamdulillah nih kalau masih ada ustaz-ustaz yang bicara masalah fitnah Dajjal, walaupun memang kalau kita lihat presentasinya itu sangat sedikit, ya. Misalnya kita sekarang kenal siapa? Ustaz Zulkifli Ali yang sering, atau Ustaz Ahmad Baikuni misalnya, yang baru-baru ini. Kalau dulu saya pernah dengar yang sering itu Ustaz Ihsan Tanjung. Masih Pak ya, Ustaz Ihsan Tanjung. Nah, dulu tuh Masya Allah, sampai sekarang juga ya, yang sering mengingatkan kita tentang bahayanya Dajjal dan tanda-tanda akhir zaman. Ya, jadi ini alhamdulillah kalau masih ada ustadz-ustadz yang memperingatkan kita tentang bahayanya Dajjal, dan memang sangat sedikit sekali. Ya, presentasinya itu masih sangat sedikit sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan kapalnya Nabi Nuh, ya, kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal, maka Allah sebelumnya ya menyuruh Nabi Nuh itu untuk menanam pohon. Ya. Untuk apa? Menanam pohon, ya. Beliau menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Ya. Setelah 100 tahun berlalu, baru kemudian pohon-pohon itu dibelah, dan itulah bahan untuk membuat pohon. Wah, jadi untuk buat kapalnya aja lama nih Bu, ya, nunggu 100 tahun dulu. Nah, ini juga kita ambil pelajaran hadirin jamaah sekalian, bahwasanya Allah itu ketika menakdirkan sesuatu itu ada sebab musababnya, ya. Tidak, ini sunnatullah, ya. Ada sebab dan musabab, itu adalah sunnatullah. Allah datangkan azab karena kita bermaksiat, ya. Allah masukkan kita ke neraka karena kita kufur, ya. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Ya, Allah ingin turunkan azab, ya. Nabi Nuh disuruh buat kapal. Dari mana bahan kapalnya? Disuruh nanam pohon. Jadi ada sebab musababnya. Bisa nggak Allah langsung ciptakan, turunkan dari langit kapal? Bisa, Allah mampu. Tetapi itu bukan sunnatullah. Sunnatullah itu ada sebab dan musababnya. Seperti kita lahir, ya, mulai masuk dalam perut dari mani, kemudian dari segumpal daging, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, ya. Kemudian baru ditiupkan ruh ke dalam jasad kita. Bisa nggak Allah menciptakan kita ini langsung jendreng besar? Ya bisa, Allah mampu. Sebagaimana Allah ciptakan Nabi Adam, ya, tanpa ayah dan ibu, atau Allah ciptakan Nabi Isa tanpa bapak, Allah mampu. Tetapi ini keluar daripada sunnatullah, ya. Maka hadirin yang maafkan, segala sesuatu ini ada sunnatullahnya, ada sebab dan musababnya. Nabi Nuh juga seperti itu, ya. Ketika Allah menyuruh dia membuat bahtera, maka Allah menyuruh dia untuk menanam pohon, ya. Setelah 100 tahun ditunggu, baru pohon itu besar, kemudian dipotong-potong pohon itu, baru kemudian menjadi kayu, dan kayu itulah kemudian yang dibuat oleh Nabi Nuh untuk membuat pohon. Di sini hadirin jamaah sekalian, ada beberapa pendapat tentang kayu yang dibuat Nabi Nuh untuk kapal ini, ya.
Muhammad bin Ishaq berkata dari Ats-Tsauri, kapal tersebut terbuat dari kayu jati. Ya. Kapal tersebut terbuat dari kayu jati menurut Imam Ibnu Ishaq. Tetapi ada pula yang mengatakan terbuat dari kayu pohon sonubar. Nggak tahu nih pohon apa nih sonubar. Ya, kita nggak. Tapi ini ya pendapat lah, riwayat biasa ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ukuran panjangnya kapal Nabi Nuh ini ada beberapa riwayat, ya. Ats-Tsauri berkata, ya, kapal Nabi Nuh itu ukuran panjangnya 80 hasta. Panjangnya itu berapa? 80 hasta. Satu hasta itu segini, sekitar 45 cm. Taruhlah 50 cm. Berarti sekitar setengah meter. Satu hasta. Panjangnya kalau 80 hasta berarti sekitar berapa? 40 meter. Lumayan besar. Ini beberapa riwayat ya. Ada yang mengatakan berapa? 80 hasta. Ada juga yang mengatakan 50 hasta panjangnya. Ya. Panjangnya berapa? 50 hasta. Ya. Ada juga yang mengatakan dari Hasan Al-Basri, ya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Wow, panjang ya. 1200 hasta berarti sekitar 600 meter. Ya, panjangnya itu 600 meter. Mana besar dari Titanic, Pak? Enggak besar benar ya. 600 meter, hampir 1 kilo. Ya, besar panjang ini menurut riwayat Hasan Al-Basri dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan ada juga yang mengatakan panjangnya 2000 hasta dan karena ini semua manusia dan makhluk hidup bakal masuk ke dalam kapal itu. Yang masuk bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup, hewan-hewan, burung-burung, semua bakal masuk ke dalam kapal tersebut karena semua manusia musnah. Ya, setelah zaman Nabi Nuh itu semua manusia musnah kecuali yang ada di dalam kapal tersebut. Nah, ini saya tidak tahu ya, saya pernah lihat film 2012, Pak. Ya, itu kan dia mungkin terinspirasinya dari, makanya kalau Ustaz Ihsan Tanjung itu cerita mengenai film 2012 itu sangat banyak sekali tanda-tanda Dajjal dalam film 2012 tersebut. Ya, menurut Ustaz Ihsan Tanjung. Ya, di dalam film 2000 banyak sekali tanda-tanda Dajjal di dalam film tersebut. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi semua ulama itu berkata, ya, tadi kan berbeda pendapat tentang panjang dan lebarnya. Tapi para ulama itu semua berkata bahwasanya tinggi kapal tersebut 30 hasta. Jadi tingginya itu 30 hasta, berarti 15 meter. Ya, sekitar ya kalau sekarang mungkin gedung tingkat 15 lah ya tingginya. Ya, nggak sampai Bu ya. Nggak sampai, gedung itu satu lantainya berapa meter? 2 ya? 3 meter ya. 3 meter ya berarti 5 lantai, sekitar gedung 5 lantai, lumayan besar. Ya. Tiap tingkat tingginya 10 hasta. Jadi setiap tingginya itu 10 hasta. Lantai dasar, jadi dia ada 3 lantai. Ya, dia ada berapa? 3 lantai. Lantai dasar menampung berbagai jenis binatang. Nah, semua jenis binatang itu ada di lantai dasar. Lantai tengah untuk menampung orang-orang, manusia. Ini di lantai 2. Lantai 3 untuk menampung burung-burung. Ya, jadi lantai bawahnya untuk hewan. Semua hewan masuk di situ. Ya, kemudian lantai 2-nya untuk manusia, para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Yang lantai 3 untuk burung-burung. Adapun pintunya terletak di bagian samping dan memiliki penutup pada bagian atas dari setiap lantainya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh membuat lantai ini, Nabi Nuh membuat kapal ini atas petunjuk Allah dan atas arahan Allah. Jadi bukan Nabi Nuh bisa-bisa sendiri, tapi buat kapal ini atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan atas pengawasan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nuh berdoa ya, di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Nuh berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nabi Nuh ini membuat kapal bukan dengan inisiatif Nabi Nuh sendiri, tapi di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, Allah kemudian berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 27 tentang bagaimana awal mula prosesnya kejadian banjir yang sangat besar di zaman Nabi Nuh itu. Ya, Allah berfirman, lalu ketika perintah kami telah datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air. Tanur itu aslinya adalah, maksudnya adalah dapur. Tapi nanti ada pendapat-pendapat para ulama lagi mengenai apa yang dimaksud dengan wafarat tanur, dan terisilah tanur dengan air-air. Lalu ketika perintah kami telah datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, masuklah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis binatang. Jadi binatang itu setiap jenis-jenis masuk karena untuk melangsungkan kehidupan. Ya, setiap jenis-jenis, misalnya gajah satu pasang, macan satu pasang, singa satu pasang. Ya. Kemudian hadirin, kecuali orang-orang yang dan keluargamu, kecuali orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa atau diberikan azab di antara mereka. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, ketika air sudah masuk sampai ke dapur, bahasa ininya, tapi tanur di sini ada beberapa pendapat para ulama. Ya, menurut mayoritas ulama yang dimaksud dengan tanur adalah permukaan bumi. Ya, jadi bukan dapur ini, tapi permukaan bumi. Ketika permukaan bumi itu sudah mulai diisi dengan air, ya, maka hadirin jamaah sekalian, kaum Nabi Nuh kemudian disuruh masuk ke kapal tersebut. Ya, semua wilayah dari permukaan bumi memancarkan sumber-sumber air yang deras, termasuk dapur-dapur tempat pengapian untuk memasak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tanur itu adalah permukaan bumi. Maksudnya, ya, semua wilayah dari permukaan bumi memancarkan sumber-sumber air. Jadi airnya itu bukan hanya dari langit, Bu. Dari langit turun, dari bumi keluar. Ya, dari langit hujan yang deras, dari bumi juga bumi mengeluarkan mata airnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua wilayah dari permukaan bumi memancarkan sumber air yang deras, termasuk dapur-dapur tempat pengapian untuk memasak. Nah, tapi mengenai at-tanur ini ada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan at-tanur adalah sumber mata air di India. Nah, ini riwayat-riwayat, ya, bisa jadi benar bisa jadi, tapi mayoritas ulama mengatakan maksudnya adalah permukaan bumi. Sementara itu menurut Asy-Sya'bi, at-tanur itu terdapat di Kufah, ya. Menurut Qatadah, at-tanur berada di Jazirah Arab. Nah, jadi ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahkan di sini ada pendapat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, maksud dari at-tanur adalah waktu subuh atau pancaran sinar ketika fajar. Ya. Maksudnya saat waktu subuh itulah semua hewan berpasang-pasangan diangkut ke dalam kapal. Ya. Ini perkataan siapa? Imam Ali. Walaupun Imam Ibnu Katsir kemudian mengkritisi pendapat ini. Menurut beliau perkataan Ali ini merupakan pendapat yang asing atau pendapat yang gharib, yang ganjil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat di sini dari Ibnu Abbas, jenis burung yang pertama kali masuk ke dalam kapal adalah burung kakak tua. Jenis burung yang pertama kali masuk ke dalam kapal itu adalah burung kakak tua. Sementara itu jenis hewan yang terakhir masuk adalah keledai. Ya, jenis hewan yang terakhir masuk adalah keledai. Adapun iblis, ternyata iblis juga ngumpet masuk. Ya, masuk ke dalam kapal dengan bergelantung pada ekor keledai. Ya, jadi iblis masuk ke dalam kapal ini dengan cara apa? Bergelantung kepada ekor keledai. Karena semuanya dimusnahkan oleh Allah di hari itu, ya, kecuali orang-orang yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh saja. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, ya. Pengikut Nabi Nuh kita sudah jelaskan tadi, ya. Dakwah Nabi Nuh itu berapa? 950 tahun lamanya. Begitu lama.
tapi pengikutnya begitu sedikit. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang-orang yang ikut bersama Nuh ke dalam kapal. Ibnu Abbas meriwayatkan jumlah mereka 80 orang termasuk para wanitanya. Wah, ya dari ribuan orang mungkin, nggak tahu berapa puluh ribu manusia ketika itu. Ya, 950 tahun yang masuk Islam, yang berhasil didakwahi oleh Nabi Nuh hanya berapa? 80 orang. Ka'ab al-Akhbar meriwayatkan jumlahnya ada 72 orang. Ya. Ada juga yang mengatakan jumlah mereka hanya 10 orang. Ya. Sedangkan hadirin jamaah sekalian, anak-anak Nabi Nuh, ya, istrinya termasuk orang yang zalim. Ya. Dalam surat dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan kepada kita, ya, tentang dua istri Nabi yang kemudian kufur kepada suaminya, yaitu siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan contoh, ya, kepada kita. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru, kepada orang-orang, yaitu orang-orang kafir. Lilladzina kafaru imra'atan Nuhi wa yaitu perempuan atau istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Sesungguhnya mereka itu di bawah kendali dua orang hamba kami yang saleh. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tapi Allah tidak menganggap, ya, karena mereka tetap kufur. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dan katakanlah kepada mereka itu masuklah neraka ini, ya, dan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi istrinya satu, ya, yang kemudian kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan anak-anak Nabi Nuh, ya, itu ada beberapa orang, ya, yaitu Ham, Sam, Yafith dan Yam. Ham, Sam, Yafith dan Yam. Nah, Yam inilah yang tadi kita sebutkan bahwasanya yang kufur kepada Nabi Nuh, atau menurut ahli kitab namanya adalah Kan'an. Ya, nama lain daripada anaknya Nabi Nuh adalah siapa? Kan'an. Nah, kita yang lebih sering dengar mungkin Kan'an ini. Ya, ini adalah anak Nabi Nuh, atau nama lainnya adalah Yan. Ya, Yam. Nama lainnya adalah Yam. Dialah yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala siksa dia dan ditenggelamkan oleh ombak yang sangat besar. Ya. Kemudian Nabi Nuh ada anak lagi namanya Abir. Ya. Yang dia ini telah meninggal dunia sebelum terjadinya banjir. Nah, jadi anak Nabi Nuh berarti berapa? 5, ya. Abir meninggal dunia sebelum banjir, ya. Kemudian Yam tadi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sisa adalah siapa? Ham, Sam dan Yafith. Ya, Ham, Sam dan Yafith. Ya, nanti ternyata keturunan setelah itu, ya, hanyalah keturunan Nabi Nuh. Ya, semua manusia ini awal mulanya dari 3 ini. Ham, Sam dan Yafith. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan anaknya yang bernama siapa tadi? Yam tadi diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah sekalian, sebelum Nabi Nuh masuk ke kapalnya, maka Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nuh berkata kepada para pengikutnya, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Nuh untuk masuk ke dalam kapal ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Anak Nabi Nuh tersebut, ya, kemudian di sini diceritakan, ya. Tadi anak Nabi Nuh tersebut bernama Yam, saudara kandung dari Sam, Ham dan Yafith. Ada yang mengatakan namanya adalah Kan'an. Ia termasuk orang kafir yang melakukan perbuatan tidak baik. Ia mengingkari ajaran agama bapaknya sehingga ia termasuk orang yang dibinasakan bersama kaum Nabi Nuh yang dibinasakan. Sementara itu orang-orang yang seagama dan sepaham dengan Nabi Nuh diselamatkan dari azab meskipun mereka bukan anggota keluarga Nabi
Nabi Nuh. Ya, jadi walaupun mereka ini bukan keluarga Nabi Nuh, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia habis. Ya, semua manusia habis, ya, kecuali orang-orang yang ikut dengan Nabi Nuh saja. Dan nanti keturunannya, ya, manusia setelah itu hanya dari keturunan Nabi Nuh. Jadi kita ini nanti, ya, nasab kita itu nanti ketemunya ke semua manusia ini ke Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh sampai kemudian kepada Nabi Adam. Karena semuanya itu kemudian tidak mempunyai keturunan, kecuali Nabi Nuh saja yang mempunyai keturunan. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan difirmankan, ya, wahai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Al-Jud, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Ya, binasalah orang-orang yang zalim. Habis semuanya manusia ini. Tidak ada satupun orang yang disisakan dari pengikut kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah mengasihi kaum Nabi Nuh, niscaya Dia akan mengasihi seorang ibu, mengasihi ibu seorang bayinya, yaitu salah satu dari kaum Nabi Nuh ini. Ya, kalau memang Allah mau mengasihi salah satu di antara kaum Nabi Nuh ini, maka Allah akan mengasihi seorang ibu yang membawa bayinya, ya, bersama seorang bayinya. Di sini ada kisahnya, Bu. Ya, tentang seorang ibu yang kemudian ditolong, ya, yang dihabuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya itu, ya, ketika terjadi banjir ini, ibu ini berlari membawa bayinya. Ya. Ketika dia membawa bayinya, dia naik ke atas bukit, ya, ternyata banjir tetap ke atas bukit, ke pertengahan bukit. Sampai dia naik ke atas bukit lagi, maka banjir juga tetap naik ke atas bukit, sampai kemudian lehernya ini, banjir itu sudah sampai lehernya, dia angkat bayinya seperti ini, sampai kemudian naik ke atas, sampai bayinya semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah pengen mengasihi kaum Nabi Nuh, niscaya Allah akan kasihi, ya, seorang ibu yang membawa bayinya tersebut. Tapi nggak ada satupun, ya, karena nanti bayinya ini pun suatu saat kalau dia sudah besar, ya, juga akan menjadi orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Nabi Nuh tadi. Ya, mereka ini tidak akan melahirkan seseorang pun kecuali orang-orang yang fasik dan orang-orang yang kufur. Karena setiap ada generasi dinasihatin, jangan kamu ikutin dakwah Nabi Nuh. Muncul lagi generasi, jangan kamu, terus sampai 950 tahun seperti itu terus, ya, menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini ada mitos. Nah, ini penting untuk dijelaskan. Mitos tentang Uja bin Anak. Ya, tentang siapa? Uja bin Anak. Kata Imam Ibnu Katsir, andaikan kisah ini tidak dimuat dalam kitab tafsir, saya nggak mau nulis kisah ini. Ya. Tapi karena kisah ini terdapat di dalam kitab-kitab tafsir, maka Ibnu Katsir mengatakan, ya, dia harus membuat kisah ini, menceritakan kisah ini. Artinya Imam Ibnu Katsir yang mengatakan cerita ini adalah kisah yang batil, ya, kisah yang salah, kisah yang tidak ada dasarnya sama sekali, ya. Yaitu kisah seseorang bernama Uja bin Anak. Jadi Uja bin Anak ini, ya, seseorang yang konon dia ini anak yang dari hasil perzinahan yang sangat menentang Nabi Nuh. Ya, setiap hari dia menghina dakwahnya Nabi Nuh, ya. Nah, tapi dia mempunyai tinggi 3.333 hasta. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, yang kemudian ketika terjadinya banjir, dia tetap selamat. Nah, ya, tapi ini mitos, karena cerita ini nggak ada riwayatnya sama sekali, dikritik oleh Ibnu Katsir karena ini bertentangan dengan nas dan bertentangan dengan akal, ya. Bertentangan dengan nas, kenapa? Allah kan mengatakan semua manusia dihancurkan kecuali yang masuk ke dalam
kapal yang itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan orang ini kufur kepada Nabi Nuh. Bagaimana Allah akan menyelamatkan dia, sedangkan dia orang yang sangat kufur kepada Nabi Nuh dan dia tidak masuk ke dalam kapal? Nggak mungkin secara nas, secara akli juga nggak masuk akal. Karena ya Nabi Adam saja tingginya tidak sampai setinggi itu. Sedangkan kata Rasulullah SAW, tingginya Nabi Adam itu makhluk paling tinggi. Setelah Nabi Adam mengurang. Tidak mungkin orang ini lebih tinggi daripada Nabi Adam sekalipun. Jadi secara akal juga tidak bisa diterima. Karena itulah kata Imam Ibnu Katsir, andaikan kisah ini nggak ada di dalam kitab tafsir, saya nggak mau buat kisah ini. Tapi karena kisah ini ada di dalam kitab tafsir, Imam Ibnu Katsir terpaksa nulis. Ya, karena nanti orang akan menganggap cerita itu benar, padahal cerita itu tidak ada dasarnya sama sekali dan itu adalah kisah yang sangat batil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini diceritakan tentang ya suara hati Nabi Nuh, ya, yaitu bagaimana Nabi Nuh itu sedih ketika anaknya ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Nuh kemudian mengatakan, ya, mengapa engkau telah menjanjikan keselamatan keluargaku bersama diriku sementara ia adalah salah satu dari anggota keluargaku. Tetapi faktanya ternyata ia tenggelam. Pertanyaan beliau langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik. Ya, langsung dijawab di dalam surah Al-Mu'minun, ya. Sesungguhnya dia itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya perbuatannya ini adalah perbuatan yang tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Ya, maka jangan engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jadi, ya sebagai seorang bapak wajar, ya dia ingin anaknya juga selamat. Tapi kemudian hadirin jamaah sekalian, anaknya kufur kepada dia dan akhirnya anaknya juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya anaknya Nabi Nuh yang tersisa tinggal berapa? 3. Sam, Ham, dan Yarith. Ya. Sam, Ham, dan Yarith. Ya. Ya, maaf, Yarith, Yafis. Ya. Sam, Ham, dan Yafis. Hadirin jamaah sekalian, ya, semuanya manusia ketika itu tidak punya keturunan kecuali 3 orang anak Nabi Nuh ini. Ya. Jadi nanti semua asal-muasal kita ini kembalinya kepada 3 anak Nabi Nuh. Di sini Imam Ahmad berkata, Abdul Ahad menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, bahwa Nabi SAW bersabda, Sam adalah bapaknya bangsa Arab. Ya, bapaknya bangsa Arab itu adalah Sam. Ham adalah bapaknya bangsa Habsyi. Ya. Dan Yafith adalah bapaknya bangsa Romawi. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Tetapi ada seorang ulama, ya, Imran bin Husain mengatakan, maksud Romawi di sini adalah Romawi generasi pertama, yaitu orang-orang Yunani yang dinisbatkan kepada Rumi bin Lubti bin Yunan bin Yafith bin Nuh. Nah, tapi asal muasalnya semuanya dari Nabi Nuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Diriwayatkan ada riwayat yang lain dari Yahya bin Sa'id bin Musayyab bahwa ia pernah berkata, anak Nuh ada 3, yaitu Sam, Yafith, dan Ham. Ketiganya mempunyai 3 anak juga. Sam mempunyai 3 anak yang merupakan cikal bakal bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ya, Yafith mempunyai 3 anak yang merupakan cikal bakal bangsa Turki, Slav, dan Ya'juj Ma'juj. Ya. Ham mempunyai 3 anak yang merupakan cikal bakal bangsa Kipti, Sudan, dan Barbar. Ya, intinya hadirin jamaah sekalian, ya semua kita ini nanti asal muasalnya adalah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Indonesia ya perpaduan dari itu semua. Ya bisa jadi nanti kalau ras itu kan, ya ada kita ini kan Mongolit ya. Mongolit itu persatuan antara ras ini begitulah, itu ada ilmunya itu. Ya, Mongolit itu persatuan dari ras ini, dari ras ini, dari ras ini. Tapi muasalnya adalah 3 orang. Atau mungkin di zaman itu belum ada manusia kali di Indonesia ya, kita tidak tahu juga ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan bagaimana turunnya kapalnya Nabi Nuh ini, ya. Alba bin Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nuh berada di dalam kapal bersama 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari. Wah, lamanya itu berapa? 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Mekah. Lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu Allah mengarahkan kapal itu di Bukit Al-Jud. Saya nggak tahu nih di mana Bukit Al-Jud. Tidak diriwayatkan di sini di mana Bukit Al-Jud. Hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut. Selanjutnya Nuh mengutus burung gagak untuk mencari informasi tentang keadaan yang sebenarnya di muka bumi. Burung gagak itu pun terbang melaksanakan tugasnya hingga ia menemukan bangkai dan hinggap di atasnya. Beliau juga mengutus burung merpati, lalu burung merpati itu kembali dengan membawa daun zaitun dan kakinya berlumuran dengan tanah lumpur. Dengan demikian Nuh mengetahui kalau air telah surut. Jadi karena bawa daun dan ada lumpur, Nuh mengetahui bahwasanya air telah surut. Selanjutnya beliau turun ke bawah bukit Al-Jud. Setelah itu beliau membangun sebuah negeri yang beliau beri nama Thamanin, atau artinya 80. Dalam perkembangan selanjutnya bidang bahasa pun mengalami perkembangan menjadi 80 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab. Begitu banyaknya ragam bahasa itu sehingga sebagian mereka tidak memahami bahasa sebagian lainnya. Adapun Nuh sendiri bisa bicara dengan beragam bahasa mereka. Imam Ahmad berkata, Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Abdus Samad bin Habib Al-Azdi menceritakan kepada kami dari ayahnya Habib bin Abdullah dari Syihbil dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura. Ini hadis masyhur ini. Lalu Rasulullah bertanya, puasa apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang padanya Allah telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam. Sedangkan pada hari ini Fir'aun ditenggelamkan. Pada hari ini pula Allah melabuhkan kapal Nuh di Bukit Al-Jud. Oleh sebab itu pada hari ini Nuh dan Musa berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun bersabda, aku lebih berhak atas Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Selanjutnya Rasulullah bersabda kepada para sahabat beliau, siapa di antara kalian berniat puasa pada pagi hari ini, maka hendaklah ia menyempurnakan atau melanjutkan puasanya. Siapa di antara kalian terlanjur telah memakan makanan yang dihidangkan oleh keluarganya, maka hendaklah ia juga menyempurnakan sisa waktu hari ini untuk berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Ya, pada hari 10 Muharram disunnahkan untuk puasa, ya, karena Nabi melihat salah satunya adalah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan pada hari itu, dan Nabi Nuh sandarkan kapalnya di atas bukit Al-Jud pada hari itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepribadian Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kepribadian Nabi Nuh ini, sesungguhnya ia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi Nabi Nuh ini mempunyai julukan Abdan Syakura, hamba yang selalu banyak bersyukur. Ya. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar meridhoi seorang hamba yang memakan sesuap makanan lalu ia memujinya terhadap makanan itu, atau ia meminum seteguk minuman lalu ia memujinya terhadap minuman itu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur. Di sini juga diriwayatkan tentang puasanya Nabi Nuh. Puasanya Nabi Nuh setiap hari puasa dahar, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, puasanya Nabi Nuh setiap hari, yaitu Shaumud dahar, ya, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Nuh mengerjakan puasa setiap hari, yaitu puasa dahar, kecuali pada hari raya, yaitu Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian kalau puasanya Nabi Daud itu setengah dahar, ya.
Di sini ada riwayat dari Rasulullah SAW, ya, Nabi Nuh mengerjakan puasa setiap hari dalam setiap tahunnya, puasa dahar, kecuali pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nabi Daud berpuasa setengah dahar dalam setiap tahunnya, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan Nabi Ibrahim berpuasa 3 hari dalam 1 bulannya, setahun berpuasa dan setahunnya lagi tidak berpuasa. Nabi puasa apa? 3 hari dalam setiap bulannya, puasa apa? Puasa Ayyamul Bid. Ya. Ibadah haji Nabi Nuh. Nah, ternyata dari zaman Nabi Nuh juga sudah ada syariat haji. Makanya kan ketika Ka'bah itu, ya, tentang sejarah Ka'bah, memang yang bangun pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Tapi sesungguhnya Ka'bah ataupun tanah suci itu dari sebelum Nabi Ibrahim itu sudah menjadi tanah suci. Ya, itu sudah menjadi tanah suci. Di sini ibadah haji Nabi Nuh. Ya. Al-Hafiz Abu Ya'la berkata, Sufyan bin Waqi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Zum'ah, yaitu Abu Salih dari Salamah bin Dahran, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah pernah menunaikan ibadah haji ketika beliau sampai di lembah Usfan. Usfan huruf alif berharakat sukun dan huruf kedua berharakat sin, yaitu jalan setapak di padang pasir yang tidak ada petunjuk dan rambu-rambu. Jalan tersebut terletak antara Mekah dan Madinah, ya, lembah Usfan. Beliau bertanya, wahai Abu Bakar, ini lembah apa? Abu Bakar menjawab, ini lembah Usfan. Rasulullah bersabda, sungguh Nuh, Hud dan Ibrahim pernah melewati lembah ini, ya, di atas bikar atau di atas untanya. Mereka yang berwarna merah, di atas untanya yang berwarna merah. Tali kekang unta mereka terbuat dari serabut. Mereka memakai pakaian seperti mantel. Serban mereka terbuat dari bulu yang bergaris putih dan hitam. Mereka mengerjakan haji di Baitul Atiq, yaitu Baitullah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Walaupun hadis ini menurut ada beberapa ulama, ya, menurut Imam Ibnu Katsir, hadis ini di dalamnya ada sesuatu yang gharib, ada sesuatu yang ganjal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Ya. Imam Ahmad berkata, ya, dari hadis riwayat dari Imam Ahmad, bahwa Hammad pernah berkata, saya kira ia meriwayatkan dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Amru, ia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah. Lalu datanglah seorang lelaki Badui memakai jubah yang berlapis-lapis dengan kain sutra yang bergaris. Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya teman kalian ini telah memakai semua tanda kebesaran para pejuang, atau ia hendak memakai semua tanda kehormatan para pejuang dan memamerkan semua tanda kebesaran para raja. Ya. Abdullah bin Amr berkata, selanjutnya Rasulullah melepas jubah lelaki yang berlapis-lapis itu seraya berkata, tahukah engkau, kalau aku ini tidak suka melihat dirimu memakai pakaian yang tidak berakal. Jadi orang itu menyombongkan diri, yang menggunakan pakaian, ya, yang berlebihan. Jadi dulu juga orang Persia dan Romawi itu, ibu, untuk menandakan kehebatan mereka, maka mereka menggunakan pakaian yang berlebihan, panjang sampai ke belakang-belakang. Nah, itu untuk menandakan kehebatan mereka dengan syalnya, dengan sutranya dan yang lainnya. Ya. Nah, orang ini tadi pakai pakaian seperti itu. Ya, kemudian Rasulullah melepas bajunya karena Rasulullah mengatakan dia tidak suka melihat dirimu memakai pakaian yang tidak berakal seperti ini. Ya. Setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Nuh ketika menjelang wafatnya, beliau berkata kepada anaknya. Nah, ini ada nasihat Nabi Nuh kepada anak-anaknya. Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu berupa perintah tentang 2 hal dan larangan berupa 2 hal. 2 hal yang pertama, ya, yang perintah itu, aku perintahkan kepadamu untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tauhid, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sisi timbangan, sementara kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Nah, jadi kalau ada langit dan bumi semuanya di satu sisi lagi adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Aku juga berwasiat kepadamu bahwa seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu merupakan himpunan makhluk hidup
niscaya ia akan terhimpun dengan la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, sebab dengan kalimat-kalimat suci itu segala sesuatu terjalin, dan dengan kalimat-kalimat itu pula semua makhluk diberi rezeki. Adapun dua hal berikutnya adalah aku melarangmu dua hal. Jadi yang pertama tadi memerintahkan apa? Dua hal, yaitu kata la ilaha illallah. Dan andai kata berkaitan dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditimbang, maka kalimat la ilaha illallah lebih besar. Dan nasihat yang kedua, ya, bahwasanya ya apabila 7 lapis bumi itu merupakan himpunan makhluk hidup, niscaya ia akan terhimpun dengan kalimat la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. Dan dengan kalimat itulah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan semua makhluk di dunia ini diberikan rezeki dengan kalimat la ilaha illallah dan subhanallahu wa bihamdi. Kemudian aku melarangmu dari dua hal, kemusyrikan, ya sama, dan kesombongan, ya. Kemusyrikan dan kesombongan. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ada yang berkata, seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Amru, ya Rasulullah, engkau melarang kami untuk berbuat kemusyrikan. Kami tahu bahwasanya Allah melarang kami kemusyrikan. Tapi apa yang engkau maksud dengan kesombongan? Ya. Apakah kalau aku menggunakan pakaian yang bagus, aku juga sombong? Apakah kalau ada sendal yang bagus aku pakai, aku juga sombong? Ya. Apakah kalau ada sesuatu yang bagus aku pakai itu, apakah aku juga termasuk yang sombong? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tidak. Ya. Tidak, bukan itu maksudnya. Wahai Rasulullah, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Rasulullah SAW menjawab, menentang kebenaran, ya, dan merendahkan orang lain. Ya, jadi yang dimaksud dengan kesombongan itu apa? Menentang kebenaran. Ya, sudah tahu ada kebenaran, ya mereka tentang kebenaran tersebut karena kesombongan diri. Nah, yang kedua apa? Merendahkan orang lain. Seperti iblis merendahkan Nabi Adam alaihissalam, ya. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, itu yang dimaksud dengan sombong. Iblis itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombong, karena sifat sombongnya. Ya. Jadi itu tadi wasiatnya Nabi Nuh alaihissalam kepada anak-anaknya. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian di sini juga ya berkaitan adapun tentang makam Nabi Nuh, ya, makam Nabi Nuh diketahui berdasarkan riwayat yang berasal dari Ibnu Jarir dan Al-Zuki dan Abdurrahman bin Sabit, atau dari perawi lainnya dari para tabi'in yang diriwayatkan secara mursal. Hadis ini menyebutkan bahwa makam Nabi Nuh berada di Masjidil Haram. Ya, makam Nabi Nuh berada di Masjidil Haram. Pendapat ini lebih kuat dan lebih valid daripada informasi yang disebutkan oleh para ulama mutaakhirin, ya, para ulama kontemporer, ya, yang menyebutkan bahwa makam Nabi Nuh berada di sebuah negeri bernama Biqa yang sekarang dikenal dengan Karkh Nuh, ya. Sebuah negeri besar dekat Ba'labak. Para ahli menduga bahwa di tempat inilah kuburan Nabi Nuh berada, ya. Yang sekarang akhirnya di tempat tersebut dibangun sebuah masjid jami untuk mengenang beliau, yaitu Masjid Nuh. Ya. Nggak tahu nih di mana, kita juga belum pernah lihat, ya, daerah mana ini Ba'labak ini di mana. Ya, artinya yang riwayat yang kuat itu adalah makamnya Nabi Nuh itu adalah di Masjidil Haram. Ya, tapi nggak ada yang nyongkelnya juga, Pak, ya, gimana ya? Kurang tahu, tidak dijelaskan. Ya, hanya dikasih tahu bahwasanya makamnya Nabi Nuh itu di Masjidil Haram. Atau tentang Nabi Adam kemarin juga kan seperti itu, ya. Makamnya Nabi Adam itu ada yang meriwayatkan dari Mekah atau dari Jabal Abu Qubais itu sampai ke Hindia katanya, saking besarnya makam Nabi Adam. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya, benar atau tidak itu kan riwayat-riwayat yang banyak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang intinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menghancurkan semua kaum Nabi Nuh yang enggan, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh alaihi salam, ya, sudah berdakwah dengan segala kemampuan yang ia miliki, ya. Dengan secara sembunyi-sembunyi, dengan secara terang benderang,
di malam hari, di siang hari, dan dakwahnya itu begitu lama, 950 tahun lamanya, ya. Walaupun nanti ada perbedaan riwayat juga, ada yang mengatakan tidak sampai seperti itu, ada yang mengatakan 350 tahun, tapi umur Nabi Nuh itu adalah 950 tahun, begitu panjang dakwahnya. Tetapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengikut Nabi Nuh sangat sedikit sekali. Ya, dalam beberapa riwayat dikatakan 80 orang, riwayat yang lain mengatakan 78 orang, riwayat yang lain mengatakan hanya 10 orang saja. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, salah seorang keluarga terdekatnya, ya, anaknya kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kepada kita iman ini tidak bisa diwariskan. Ya. Iman ini tidak bisa diwariskan. Kalau kita tidak didik anak kita, walaupun kita soleh bagaimanapun, belum tentu anak kita jadi beriman. Tapi walaupun mungkin, ya, kita ini biasa-biasa saja, bukan ulama sekalipun, orang-orang biasa, tapi kalau kita didik anak kita dengan agama yang benar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berikan hidayah kepada anak-anak kita. Ya, jadi iman ini tidak bisa diwariskan. Nabi Nuh seorang nabi, anaknya tidak beriman. Nabi Lut seorang nabi, istrinya tidak beriman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW seorang nabi, tapi anaknya semuanya beriman. Ya. Pamannya saja yang tidak mau beriman, Abu Lahab, yang bahkan menentang dakwah Rasulullah SAW. Ya, jadi belum tentu kalau kita beriman kemudian otomatis anak kita jadi beriman juga, belum tentu. Kalau kita tidak didik anak kita dengan iman kepada Allah, tidak ajari mereka dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, bisa jadi anak kita juga mendapatkan, ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala atau menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, yang ingin dipertanyakan silakan, kalau saya mampu saya jawab, kalau nggak mampu saya jadikan PR. Satu aja. Ya. Ustadz, berarti kalau anaknya Nabi Nuh yang Yafid tadi mempunyai keturunan, salah satunya adalah ras dari Ya'juj dan Ma'juj, berarti Ya'juj dan Ma'juj itu adalah jenisnya manusia, bukan jin. Berarti dia harusnya nampak, dia punya daging seperti kita, karena yang tidak nampak adalah dari jenis jin dan malaikat. Berarti dia harusnya nampak seperti kita ini loh Ustadz, maksud saya. Jadi kalau sekarang dia sedang dikurung oleh Dzulqarnain, apakah itu nama orang atau nama penguasa saya kurang tahu, dengan tembok hadid, dengan tembok besi yang dipanaskan, itu berarti dia itu hidup seperti kita. Makan minum seperti kita, hanya mata kita ditutup dari penampakan mereka, atau bagaimana Ustadz itu aja? Ya, jadi memang Ya'juj dan Ma'juj itu manusia seperti kita, ya, manusia. Dan Rasulullah mengatakan ketika ditanya tentang Ya'juj dan Ma'juj itu manusia seperti kita. Tapi kemudian bagaimana nanti mereka ini, ya, dan para ulama ini banyak takwil-takwil. Makanya saya bilang tadi berkaitan dengan akhir zaman ini kan tidak bisa literal. Para ulama kemudian ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah, ya, ini tafsir para ulama, ya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Ada yang mengatakan yang namanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Mongol. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, mohon maaf, ya, ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Cina. Karena ada tembok Cinanya itu. Ya wallahu alam, ini kan tafsir-tafsir para ulama, ya, karena ada, dan tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu adalah tembok Cina. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kan kalau lihat di kurungnya itu nanti banyak takwil-takwil yang diinin oleh para ulama. Bisa jadi takwilnya itu dikurung, artinya maksudnya mereka belum bisa berbuat apa-apa, tapi nanti di yaumil akhir mereka baru mulai menguasai dunia. Nah, makanya ini berkaitan dengan takwil ini kan. Maka karena kata para ulama, kita lihat pada hari ini kelompok mana yang menguasai dunia hari ini, ya, yang mulai menguasai dunia pada hari ini. Orang Cina di mana-mana. Ya, Amerika aja ketakutan sekarang dengan ekonomi Cina, Bu. Ya, ekonomi Amerika saja sekarang ketakutan dengan ekonomi. Tapi walau alam ini bisa jadi benar, bisa jadi namanya ini kan prediksi. Ada juga yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah satu kawasan di daerah Georgia, daerah Eropa sana. Ya, negara apa gitu ya, Yugoslavia atau apa gitu. Ada juga yang mengatakan seperti itu.
Jadi banyak ini takwil-takwil para ulama berkaitan dengan siapa sih Ya'juj dan Ma'juj ini. Yang pastinya ya yang kewajiban kepada kita adalah bagaimana kita meyakini nanti di sebelum hari akhir itu Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan Ya'juj dan Ma'juj. Dari mana mereka, dari kelompok mana kita tidak tahu. Ini kan yang ada hanyalah takwil-takwil karena sedikitnya hadis-hadis berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ataupun berkaitan dengan bahkan Zulkarnain sendiri itu sangat banyak sekali takwil-takwilnya tuh Bu mengenai Zulkarnain. Zulkarnain itu bukan nama aslinya. Ya mempunyai dua tanduk, ya sebelatan barat dan timur. Artinya dia menguasai barat dan timur saking besarnya. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu adalah Alexander the Great. Ya, ada yang mengatakan, tapi ini pendapat lemah juga karena ternyata, mohon maaf, Alexander the Great ternyata seorang yang homoseksual. Nggak mungkin Zulkarnain seorang yang beriman kepada Allah tapi dia seorang homoseksual. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu adalah seorang raja di Persia. Ada yang takwil seperti itu, seorang raja yang sangat besar pada zamannya yang pernah menguasai kawasan timur dan barat. Dan banyak sekali takwil-takwil yang kita nggak tahu benar atau tidak. Wallahu a'lam. Bisa yang pastinya ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kewajiban kita hanya meyakini saja. Gitu Bu ya. Yang lain cukup? Ya. Cukup ya. Kita tutup dengan doa qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.